Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Nasuha dengan NIM C1C020164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Jangka Panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau tidak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak. Arus kas. Arus kas merupakan laporan yang berisikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Adanya laporan ini membuat pemilik usaha dapat mengetahui sumber kas diperoleh dan bagaimana kas digunakan atau dibelanjakan. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Arus kas keluar bersih adalah arus kas yang diperlukan untuk usul investasi tersebut. Arus kas masuk bersih adalah arus kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Untuk menghitung arus kas masuk bersih, dari laba akunting bila seluruh investasi dibelanjai dalam seluruh modal sendiri dapat digunakan rumus sebagai berikut. Arus kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Nilai waktu dari uang. Time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep yang menyatakan nilai uang dalam jumlah tertentu yang diterima pada saat ini mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai yang terjadi di masa depan. Nilai waktu dari uang muncul dari adanya anggapan bahwa investor lebih cenderung menerima uang dalam jumlah tertentu pada hari ini daripada menerimanya di masa depan, karena potensi nilainya yang akan tumbuh dari masa ke masa. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama, nilai majemuk. Yang kedua, nilai majemuk dari anuitas. Yang ketiga, faktor dana pelunasan. Yang keempat, nilai sekarang. Yang kelima, nilai sekarang dari faktor anuitas. Dan yang terakhir, faktor kembali modal. Biaya modal. Biaya modal atau cost of capital atau beban modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto atau discount rate yang dapat digunakan nilai sekarang. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata terbobot. Metode penyusunan anggaran operasional. Untuk menyusun anggaran produk, diperlukan data jualan dan data sediaan produk jadi akhir. Setelah menyusun anggaran produk, kemungkinan langkah selanjutnya menyusun anggaran biaya pabrik, berupa anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran produk dan data biaya bahan baku standar per produk. Setelah itu, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung yang disusun berdasarkan anggaran produk dan data upah standar tenaga kerja langsung per produk. Unsur biaya pabrik yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian disusun anggaran beban usaha yang diambil dari data sebelumnya. Selanjutnya menghitung harga pokok produk jadi per unit menggunakan metode rata-rata, yaitu pabrik atau unit ekuivalen produk. Berdasarkan data kuantitas sediaan produk jadi akhir dikalikan dengan harga pokok produk jadi per unit, dibuat perhitungan sediaan produk jadi akhir. Kemudian disusun anggaran operasional yang terakhir, yaitu anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yaitu berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Berdasarkan data laba setelah laba, kemudian dihitung anggaran laba ditahan. Setelah menyusun anggaran laba ditahan, kemudian disusun anggaran kas. Anggaran kas metode langsung merupakan kas masuk dari kegiatan operasi adalah kas
masuk dari hasil menjual tunai dan menjual secara kredit, serta dari utang bank. Perhitungan arus kas masuk bersih. Setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap atau usul investasi tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Ada dua metode perhitungan arus kas masuk bersih, yaitu yang pertama arus kas masuk bersih tanpa bunga, bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Yang kedua, arus kas masuk bersih dan bunga, bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Kesimpulannya adalah, anggaran jangka panjang merupakan pedoman penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran modal pada umumnya anggaran untuk investasi barang modal atau aset tak lancar yang termasuk anggaran jangka panjang. Dalam menilai rencana atau anggaran investasi barang modal, terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu arus kas, nilai waktu dari uang, dan biaya modal. Untuk menilai usulan atau anggaran investasi barang modal, ada beberapa metode penilaian usulan investasi yang dapat digunakan, antara lain metode masa pulih, metode nilai sekarang bersih, metode tingkat imbalan internal, metode indeks kemampuan, metode tingkat imbalan akunting. Dari kelima metode tersebut, biasanya metode nilai sekarang bersih atau NSB yang menjadi acuan untuk memilih investasi. Kecuali investasi tersebut mementingkan jangka waktu yang pendek, maka digunakan metode masa pulih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.